Oke, pada kali ini eh, materi terakhir untuk switching ya, jadi tidak ada lagi materi switching setelah ini. Dan kali ini juga kita akan bahas switch layer 3 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang interVLAN routing ya, gimana caranya menghubungkan uh, VLAN VLAN ID yang berbeda ya, dengan cara menggunakan router untuk menghubungkan uh, VLAN-nya ya, VLAN ID-nya atau untuk meroutingnya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan switch layer 3 untuk merouting atau menghubungkan beda VLAN ID. Sebetulnya kenapa kita harus menggunakan switch layer 3? Yang pertama untuk permasalahan interVLAN routing ya. Karena interVLAN routing ini bertumpu pada satu port ya ini. Ya. Jadi satu port ini ya, ini di switch ya, di router ya. Tadi ini kok gini ya. Saya cari gambarnya dulu. Gambarnya begini. Oke, saya cari gambar yang benarnya. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan interferon routing dengan menggunakan router, yang jadi kekurangannya adalah pada satu router yang portnya mengarah ke switch, yang switchnya nanti banyak VLAN ID, maka yang di sini nih, ya, yang tadi yang di sini, ini dia akan terasa berat karena satu port ini dia menampung atau berjalan atau assign dua VLAN ID, VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Ya, saya besarkan lagi. Ya, jadi satu port ini nih, ya, satu tarikan port dari router ke arah switch yang nanti switchnya banyak VLAN ID, ini berarti si port tersebut akan assign VLAN ID yang lebih dari satu gitu, atau mungkin bisa banyak ya. Nah, sehingga port tersebut terasa lebih berat. Nah, ini yang kekurangan kalau kita menggunakan interVLAN routing dengan menggunakan router. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan interVLAN routingnya dengan menggunakan switch layer 3. Jadi pada switch layer 3 ini tidak lagi bertumpu pada satu port, tapi satu port ini dikhususkan untuk VLAN ID-nya masing-masing. Ya, jadi port 1, 2 ini untuk VLAN 10, port 3 dan 4 untuk VLAN 20. Jadi seperti bermain switch layer 2, tapi bedanya di switch layer 3 kita bisa mengkoneksikan beda VLAN ID. Sebelum itu kita baca dulu tentang switch layer 3. Switch layer 3 ini beroperasi pada layer 3 dari model OSI layer teknologi routing. Switch type ini membangun koneksi logika antar port berdasarkan alamat jaringan. Switch ini dapat menghubungkan jaringan berbeda di dalam satu internet networking. Switch layer 3 kadang juga disebut switch routing atau switch multilayer. Ya, jadi intinya kalau kita bermain di switch layer 3, switch kita ini bisa difungsikan sebagai router. Ya, jadi bisa router juga, bisa switch juga. Nah, enaknya gitu kalau kita bermain di switch layer 3. Oke. Nah, langsung aja kita mulai interferon routing dengan menggunakan switch layer 3. Saya buka paket tracernya. Sini kita pilih switchnya. Boleh yang mana aja, boleh 3650. Ini kita pilih yang ini atau 3650. Saya pakai yang ini ya, 3560. Nah, ini kita kasih nama aja ya biar gampang. Ini switch multilayer switch layer 3 kita kasih nama. Oke.
Terus kita pilih PC-PC-nya. Oke, nanti dirapin ya. Jadi kita biar cepat aja. Ini port 1 ya, pas Ethernet 1, pas Ethernet 2 ke arah PC 1, pas Ethernet 3 ke arah PC 2. Oke. Nah, kali ini kita akan merouting VLAN ID yang berbeda. Ini VLAN ID 10 atau teknisi, ini VLAN ID 20 atau marketing. Oke. Kita setup. Kita kasih nama dulu. Hostname, suite, layer L3 gitu aja. Oke. Udah, selanjutnya kita buat VLAN-nya, VLAN 10, name, marketing. Oke. VLAN 20, kita kasih nama teknisi. Oke. Selanjutnya kita harus buat interface VLAN ya. Kalau misalnya kemarin di VLAN routing kita membuat interface-nya itu virtual ya. Jadi dari satu port router kita buat interface virtual untuk gateway-nya setiap VLAN ID. Nah, kalau sekarang kita buat interface-nya interface VLAN. Jadi karena si switch ini nggak bisa dikasih IP address, maka kita buat interface VLAN. Ya, sebenarnya bisa dikasih IP address, tapi pada saat ini kita tidak memfungsikan seperti itu ya. Jadi pada saat ini kita akan buat interface VLAN yang nanti di situ ada IP address. IP address itu nanti dijadikan gateway untuk si PC-nya. Oke, jadi interface VLAN 10. Kita kasih IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Oke, buat lagi interface VLAN 20, name 192.168.20.1.255.255.255.0. Sorry, salah. Ini harusnya IP address. Oke, sudah. Nah, kita verifikasi ya. Jadi cuman gini aja perintahnya, buat interface VLAN terus kasih IP, interface VLAN terus kasih IP ya. Sekarang kita cek perintahnya untuk ngecek do show IP intbr. Nah, ini sudah ada ya, 10.20. Nah, berikutnya adalah kita masukkan anggota VLAN 20 dengan 20, 10 dan 20. Berarti kan tadi udah ya kita buat nih 12, berarti ini mengarah ke VLAN 10, 34 mengarah ke VLAN 20. Kita assign interface-nya, interface range FA 0 1 sampai dengan 2, switch port access VLAN 10. Oke. Ini kita masukin lagi 3 dan 4, switch port access VLAN 20. Oke. Kita cek do show VLAN. Ya, sudah masuk. 1 2 sudah masuk, 3 4 juga sudah masuk. Oke. Langkah berikutnya adalah ini langkah terakhir tapi menentukan ya. Kita jadikan si switch layer 3-nya ini jadi switch layer 3 karena awalnya memang ketika kita beli switch layer 3 dia jadi switch layer 2 kalau kita tidak mengaktifkan ini IP routing. Nah, IP routing ini fungsinya agar bisa merouting beda VLAN ID atau beda network ya. Jadi cukup itu aja yang perlu kita setup. Jadi cuman dikit ya. Jadi biasa buat VLAN, terus buat interface VLAN dikasih IP interface VLAN-nya karena itu yang nanti jadi gateway-nya, dan berikutnya assign portnya ya, port interface ke VLAN-nya masing-masing, dan terakhir lakukan IP routing ya. Di sini di modul sudah saya buat
angkanya cuma ini 1, 2, 3, 4 terakhir IP routing. Sudah, itu aja. Sekarang coba kita tes atau kita kasih IP di sini 192 atau 68 10 2. Ini biar cepat saya copy, ini 10 1 gitunya. Oke, ini copy 10 1, saya copy, masukkan di sini 3 10 1. Oke, nah lakukan yang sama untuk VLAN 20. Kita beri IP, berarti ini segmen 2 21 22 21 gitu ya, sesuai dengan yang tadi kita buat. Oke, terakhir 23 21. Setelah selesai, lakukan ping ya, ping ini ke sini, ping ke sini. Oke, kita coba dulu, kita ping yang sama dulu, ping 192 168 10 3. Oke, tentu bisa karena dia satu VLAN ID dan satu network. Nah, yang sekarang kita akan ping adalah beda VLAN ID dan beda network. 22, coba. Nah, jadi ingat ya, intinya kalau kita beda VLAN ID butuh yang namanya gateway. Nah, oke, bisa ya. Kita ke 23. Oke, sudah berhasil. Nah, berikutnya ini sekedar tambahan aja untuk memonitoring. Kita bisa melakukan pengecekan MAC address ya dari setiap VLAN. Nah, ini perintahnya show MAC address table. Ternyata di show address table. Oh, di sini artinya show address table. Nah, oke. Jadi kita di sini bisa mengecek MAC address dari setiap PC kita yang terkoneksi ke VLAN mana, gitu. Ya, jadi perintahnya tadi di sini ada show make spasi address table. Nah, jadi kita cek di sini misalnya VLAN 10 mempunyai MAC address ini, benar nggak? Kita bisa cek di sini. 00 pokoknya 39 belakangnya ya. Kita cek di sini. Bisa kita cek IP config /all all. Ini kita cek. Oh, ternyata yang kita ini port 2 nya ya, sorry. Ini port 2 nya maksudnya ini adalah MAC address-nya si ini ya, MAC address-nya si port 2. Port 2 itu berarti bukan yang saya cek, ini port 1. Nah, yang port 1 nih, ini dia 16. Coba tadi. Nah, ini ya 16, 98 16. Ya, 00 DO, D0, FF 39, C8 16. Ini dia. FC 98 16. Nah, di port 1.
Jadi ini ada yang sebut dengan CAM ya, atau MAC address tabel. Ya, jadi si switch ini dapat mendeteksi MAC address dari PC-PC yang terkoneksi ke dia, portnya mana dan VLAN ID-nya mana. Itu jadi kita kalau mau mengecek MAC address dari setiap PC yang terkoneksi ke switch, ini kita bisa pakai perintah ini. Ya, fungsinya apa? Fungsinya agar kita tahu MAC address-nya apa di setiap PC yang terkoneksi ke switch kita. Ya, ini kaitannya sama, bisa juga ini bisa menjadi, kalau ini bisa jadi trace ya, buat ngetrace itu. Kalau IP kan sifatnya bisa dirubah, kalau ini kan tidak bisa dirubah, jadi bisa kita trace misalnya mana ada komputer yang sering ngasih broadcast ya. Nah, ini kita bisa cek di sini MAC address-nya apa. Oke, atau kalau mau lengkap lagi kita bisa ngecek dari pakai ARP. So ARP, nah di ARP ini kita bisa dapatkan IP-nya juga ya, IP-nya ini dapat, MAC address-nya juga dapat, VLAN-nya juga kebaca ya. Oke, jadi itu tambahannya kalau kita memonitoring PC yang terkoneksi ke switch kita. Bisa monitoring MAC address atau monitoring IP address-nya juga. Oke, langkah berikutnya yang terakhir, kita akan masuk ke DHCP server. Ya, DHCP server mungkin udah tidak asing ya di kalian. Intinya DHCP server itu kita bisa memberikan IP secara otomatis, intinya IP, subnet, gateway, dan DNS secara otomatis. Dengan topologi yang sama, kita menggunakan IP statik, sekarang kita menggunakan DHCP. Perintahnya juga tidak banyak. Pertama kita tentukan dulu poolnya, networknya, DNS-nya, rootnya, selesai. Jadi cuma 3 aja. Dan baru kita konfigurasi. 4 ya kalau sama ini poolnya. Oke, sekarang kita mulai saja untuk mengkonfigurasi DHCP server pada suite layer 3 ini. Pertama IP DHCP pool. Nah, ini VLAN, berarti VLAN 10 ya, ini namanya poolnya. Selanjutnya kita masukkan networknya 192.168.10.0 255.255.255.0 ya. Jadi fungsi network ini adalah kita akan memberikan IP DHCP untuk network itu gitu, untuk network 10.0. Terusnya ada default atau DNS dulu boleh, DNS server masukin, misalnya punya DNS sendiri boleh atau punyanya Google, saya masukin. Selanjutnya default router atau IP routernya atau IP gateway-nya ya, 10.1 sudah. Nah, satu lagi tambahan aja, ini exclude ya. Exclude ini untuk membuang IP yang tidak kita butuhkan ya. Jadi contoh sini exit, ada IP DHCP exclude, atau ini IP yang tidak kita assign di suatu DHCP server. 10.1 tentunya enggak. Nah, ini kondisi untuk apa? Kondisinya biasanya ada IP perangkat yang manual, jadi nggak perlu kita kasih DHCP. Misalnya kalau di perusahaan ada printer ya, printer yang menggunakan IP, nah itu biasanya nggak perlu dikasih IP secara DHCP, kita kasih manual. Terus juga ada perangkat-perangkat lain yang sifatnya tidak perlu dikasih IP secara DHCP ya, misalnya access point gitu. Nah, jadi kita buat rentang dari 10.1 sampai dengan 10.10, artinya nanti setiap PC yang dikasih DHCP dari 10.11. Oke, ini selesai. Kita buat lagi DHCP untuk VLAN 20 di IP DHCP pool VLAN 20. Nah, tinggal masukin network 192.168.20.0 terus DNS punyanya Google saja. Yang terakhir gateway, di port gateway 192.168, ingat 21. Nah, terakhir kalau kita mau tambahin exclude, kita tambahin exclude lagi.
Nah, ini exclude-nya kita mulai dari 21 sampai dengan 2010. Oke, sudah. Ini bisa kita simpan, bisa kita verifikasi do soran untuk melihat. Nah, ini dia, kita terlihat exclude-nya dari 11 sampai 1010, 21 sampai 2010. DHCP pool-nya dari VLAN 10. Ya, VLAN 10 ini 10.0 networknya, gateway-nya ya gateway-nya 10.1, DNS-nya 888. Nah, berikutnya yang 20 juga begitu. Sudah, ini dirasa sudah benar. Kita ambil IP manualnya. Jadi IP manualnya saya akan cabut di sini. Nah, dapat ya 10.11, karena kita mulai dari 10.1 sampai 10.10 itu udah nggak dapat IP DHCP. Kita mulai dari 10.11, ini 10.12. Oke, benar. Ya, mungkin bedanya sama Mikrotik. Kalau Mikrotik itu dapat IP DHCP bisa dari belakang, kalau ini dari depan. Nah, oke, bisa ya. Nah, sekarang kalau sudah bisa, coba kita ping lagi. Ya, tentunya masih bisa harusnya. Kita ping ke beda, langsung kita ke beda ya. Ini saya kan ada di PC 2, artinya dia di segmen 20. Saya mau ngeping ke segmen 10.11. Nyebrang sini. Oke, bisa. 10.11 coba ke 10.12. Oke, udah. Ini kita bisa cek dari switchnya. Seandainya kita tidak ngecek IP satu-satu ya, atau kita nggak pergi ke komputer satu-satu, kita bisa ngecek dari switch IP PC yang dapat DHCP itu berapa aja. Perintahnya IP DHCP binding. Nah, ini dia. Nah, kita bisa ngecek di sini, ternyata ada dapat 10.11, 10.12, 20.11 sama 20.12. Oke. Itu saja materi kali ini. Oh ya, sebelumnya satu lagi, kita bisa meremote ya. Kita bisa meremote si switch. Nah, kemarin kita belum pernah bahas tentang passwordnya. Jadi yang pertama di sini, kalau kemarin ingat, ini kita harusnya nggak langsung begini ya. Harusnya kita mengaksesnya dari PC. PC tersebut kita pasang kabel konsol ya ke port RS232. RS232 itu konsol ya, atau komunikasi. Di sini juga kita masukin ke port konsol. Nah, aslinya kan seperti ini di desktop. Selanjutnya di sini dia mengakses dengan terminal. Ya, ini 9600 oke aja. Nah, ini dia. Nah, jadi kan begini. Harusnya ketika masuk ke konsol kita kasih password dulu ya. Jadi ketika di enter harusnya minta password. Nah, ini sekarang kita akan buat passwordnya. Password yang pertama adalah password konsol. Jadi LAN konsol 0. Kita kasih password misalnya Cisco 123 misalnya. Terus kita bisa kasih isec timeout. Nah, isec timeout ini buat kondisi idle-nya ya, atau kondisi dia aktif terus ditinggalin berapa menit, dia nanti otomatis akan send out. Nah, saya buat di sini waktunya misalnya buat 5 menit 0 detik. Jangan terbalik ya. Jadi ini menitnya dulu baru ini detiknya. Kalau kalian buat ini 0 dari sini 0, nah berarti langsung send out cepet ya. Nah, udah tinggal login. Oke, udah. Sekarang kita coba exit. Kita simpan dulu WR. Oke. Nah, sekarang di enter. Nah, sudah ada password konsolnya sekarang.
Cisco 123, ditungguin sampai 5 menit tanpa kita melakukan apa-apa, dia akan lakukan sign out gitu. Oke, lanjut. Nah, ini berikutnya ada password privilege. Harusnya kita masuk di sini menggunakan password. Ini kita langsung kita bisa buat password privilege-nya. Password privilege-nya ada dua ya. Ada yang tanpa dilakukan enkripsi dan satu lagi dilakukan enkripsi. Nah, untuk sekarang kita langsung saja menggunakan yang menggunakan enkripsi. Jadi perintahnya enable secret. Kalau tidak menggunakan enkripsi, perintahnya enable password ya. Nah, kita kasih passwordnya Cisco. Ini kita kasih Cisco tadi 123. Sekarang kita buat sini Cisco security sec 123. Nah, kita coba exit. Nah, dari awal ya, coba di sini Cisco 123 masuk lagi sekarang ke Cisco security 123. Nah, sudah masuk. Dan yang terakhir, kita bisa membuatkan password untuk dia di remote. Nah, ini bisa dua, bisa kita menggunakan bisa menggunakan telnet dan bisa menggunakan SSH. Sekarang kita coba dulu yang telnetnya. Perintahnya LAN PTY, ini boleh langsung ke 4. Kita kasih passwordnya, misalnya Cisco telnet 123. Ini bisa kita exit timeout juga. 5 menit 0 detik. Login. Oke, sudah. Nah, berarti kita harus melakukan remote dari PC. Ya, tapi intinya kalau kita melakukan remote dari PC atau menggunakan putih, harus sudah ada IP address. Nah, karena sini udah selesai buat IP address yang tadi atau interface VLAN-nya dikasih IP address. Nah, berarti kita bisa remote-nya. Nah, ini berarti kita bisa lihat di sini. Intinya kalau kita mau buat dia bisa di remote, harus sudah ada IP-nya si switch-nya. IP-nya karena ini switch layer 3 ya, nanti kita bisa kasih IP dia di interface-nya, atau untuk sekarang kita kasih IP-nya di interface VLAN-nya. Oke, kita coba telnet. Masukkan 192.168. Boleh 10.1. Ternyata sana nih. Coba telnet aja. Oke, telnet aja masuk. Kita masukkan tadi passwordnya Cisco telnet 123. Cisco telnet 123. Oke, sudah masuk. Ini langsung ke privilege ya. Cisco security 123. Nah, sudah. Nah, itu menggunakan telnet. Nah, satu lagi kita akan menggunakan SSH. Ya, kita bisa langsung dari sini sebetulnya. Jadi kita buat username dulu. Username misalnya admin. Secretnya ini sama dengan tadi ya, Cisco security 123. Berikutnya tinggal kita masukin lagi dan PTY 04. Nah, ini tinggal sini transport import SSH. Nah, jadi transport import SSH ini fungsinya adalah mentransport dari telnet ke SSH. Ini exit.
Selanjutnya kita buat apa namanya, kripto ya. Saya cek dulu kripto. Nah, kripto key generate RSA. Nah, ini adalah kuncinya. Oke, RSA ini nilainya. Oh, sebelumnya kira harus buat domain dulu kalau sebelum buat kripto. Ini domain name, misalnya kita kasih nama Bina Insani .lokal. IP domain name, IP domain name Bina Insani .lokal. Selanjutnya kita buat tadi kripto key generate kripto key generate RSA. Nah, kita bisa pakai 512 atau pakai 1024. Ini buat panjangnya karakter ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini juga nanti akan saya masukkan ke modul. Kalau ini bisa ada di sini. Nanti saya kirim juga modulnya. Ini ada juga di sini di modul next trend. Nah, ini ya tadi login. Oh, tinggal login. Sebenarnya nggak terlalu apa masalah ya, nggak login lokal juga. Langsung crypto key generate RSA kayak tadi ya. Harus tadi IP domain name, terus kita masukin user sama passwordnya, baru kita buat dia dari telnet pindah ke SSH. Kalau belum ada login lokal ya kita bisa tambahkan lagi tadi di sini. Berarti kita tinggal masuk aja tadi LAN PTY 04 ya, kita tinggal tambahkan login lokal. Oke, sudah. Nah, ini udah. Sekarang kita coba ini exit. Nah, ini saya masih di PC yang sama. Nah, di sini untuk SSH loginnya ada gini. Nah, SSH ada karena ada usernya. Di sini kita masukin usernya. Min L admin, masukin IP 192.168.10.1. Nah, passwordnya tadi Cisco security 123. Nah, oke. Cisco sama security 123. Cisco 123. Cisco. Oke, sudah masuk. Nah, gitu. Oke. Itu aja materi kita kali ini. Untuk yang ini nanti bisa saya tambahkan di sini di modulnya nanti. Untuk materi login ya, saya tambahkan di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.